Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya, plus dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Bose, seperti yang sudah kita ketahui bersama, Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI secara resmi telah menunjuk Alexander Swiss sebagai Dirtek alias Direktur Teknik PSSI. Artinya apa, Bos? Artinya Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mulai serius untuk membangun sepak bola Indonesia, mulai dari gasut alias akar rumput. Wow, ini adalah langkah-langkah yang sangat-sangat positif, Bos. Dan dapat diartikan juga PSSI secara kasarnya mulai membangun pabrik. Pabrik apa, Bos? Pabrik pemain sepak bola asal Indonesia itu sendiri, Bos, alias pemain lokal. Jadi artinya mencetak pemain mulai dari bawah, pembinaan pemain usia muda. Wow, mantap. Tapi yang bikin aku heran dan bikin aku tergeleng-geleng, kalau dibilang lucu ya memang lucu, Bos. Aku melihat berbagai komentator sepak bola, berbagai pengamat sepak bola menjelaskan dengan kata-kata intelektualnya tentang tugas-tugas Alexander Swiss sebagai Direktur Teknis Sepak Bola Indonesia. Dengan apa? Dengan asumsinya sendiri alias karangan-karangannya sendiri, Bos. Ada Bos, ya direktur itu namanya saja direktur. Di SD dulu kan kita sudah diajari direktur itu bahasa Prancis kalau nggak salah ya, Bos. Artinya apa? Mengatur, mengarahkan, ya istilahnya meluruskan. Meluruskan apa? Meluruskan teknik-teknik itu apa? Sistem, cara kerja membangun sepak bola Indonesia yang selama ini carut marut tak tentu arah kepemimpinannya. Berarti Bapak Erick Thohir selama menjabat ini, wow, benar-benar serius, fokus, dan memperhatikan benar tentang sepak bola Indonesia. Lah, direktur, pengamat dan komentator itu sering menjelaskan mulai dari A sampai Z, sepanjangnya mulai dari bumi sampai ke langit penjelasannya. Direktur ya, Bos. Istilah kasarnya kita ambil simpel saja yang sederhana. Seperti perusahaan undi-undi, oh enggak undi-undi lah, seperti perusahaan rokok Gudang Garam. Kan Gudang Garam itu mempunyai produk namanya Surya 12, seperti yang kita rokok sehari-hari itu, Bos. Lah, di perusahaan Gudang Garam itu ada namanya bagian direktur. Tugasnya adalah memberi aturan, meluruskan, mengarahkan karyawan-karyawan itu agar bisa memperoleh hasil produk Surya 12 itu dengan cita rasa yang sama. Cita rasanya rokok Surya 12 kan disedot mantep, ada nyegraknya ya. Tugas direktur itu mengarahkan agar selalu menghasilkan atau mempertahankan cita rasanya itu. Cita rasanya itu namanya apa? Namanya filosofi kalau di dunia sepak bola, Bos. Jadi kalau di dunia sepak bola, si Alexander Swiss itu mengatur pelatih-pelatih Indonesia mulai dari tingkat SSB sesuai filosofi sepak bola Indonesia. Dan yang bikin aku tidak bisa menahan tawa
bikin aku geli sendiri. Kemarin itu ada salah satu yang bertanya, diberi kesempatan bertanya kepada Alexander Swiss. Katanya di Indonesia itu sudah ada filosofi sepak bolanya, namanya Vilanesia, yang artinya dan dijelaskan Federasi Sepak Bola Indonesia. Aku melihat gimmick Alexander Swiss menahan tawa sambil menahan, bos. Bos, gimana itu menjadi filosofi? Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI itu sebagai wadahnya sepak bola di Indonesia, mengatur kesemuanya. Kalau filosofi artinya adalah karakter permainan. Ya nggak cocok, bos. Federasi dianggap filosofi, ya orang yang dengar ya gimana, ketawa, bos. Aneh. Siapa dulu yang menciptakan? Konon katanya juga orang dari PSSI. Ada. Parah ini. Parah, bos. Kalau filosofi Indonesia itu yang benar itu adalah sesuai karakter Indonesia, sesuai tema Indonesia, sesuai lambang tim nasional Indonesia di dada, yaitu Garuda Indonesia. Kenapa filosofinya harus Garuda Indonesia? Mulai dari tingkat SSB selalu ada kompetisi Garuda International Cup, Garuda Academy Pro, ada lagi Garuda Football Cup, dan banyak lagi, bos. Terus masuk tingkat semi profesional, misalnya tim nasional U17, kita selalu menyebut Garuda Muda. Terus masuk ke tingkatan lagi, ke tingkat U23 atau U20 ataupun U19, disebut semi Garuda. Dari tingkat senior dinamakan PS Garuda Indonesia alias tim nasional Indonesia. Terus dari sepak bola Pertiwi juga dinamakan Garuda Pertiwi. Ini baru agak make sense, bos. Kan seperti yang kita ketahui bersama, sepak bola Indonesia itu mulai dari zaman bapak-bapak kita, mulai zaman mbah-mbah kita, kakek nenek kita, buyut kita dulu, serangannya ya semacam itu, menyisir dari sayap, mengandalkan kecepatan sayap kanan dan kiri, menggiring ke samping kawan lawan, terus comeback langsung cetak gol. Mulai zaman kecepatan Andi Firmansyah, Ridwan, dan sampai Abdul Qadir tahun 70-an ya semacam itu. Jadi dari sayap itu dilambangkan menjadi sayap-sayap Garuda, atau menggiring dari sayap langsung umpan crossing, langsung disikat blues, gol. Golnya itu dilambangkan dengan paruh ini, bos, paruh Garuda yang akan merobek jala gawang lawan. Sementara burung itu kakinya, jari-jarinya selalu ada 3 atau 4. Itu dilambangkan biasanya tim nasional Indonesia itu memakai 4-4-2 formasinya, kadang 3-4-2. Jadi artinya kadang backnya 4, terkadang backnya 3. Lah dadanya itu kan lambang Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya seperti yang diduduki Tom Haye dan Joe Pelupesi, mengatur serangan dan memutus serangan lawan. Kayaknya filosofi atau karakter sepak bola Indonesia itu lebih cocok disebut Garuda Indonesia. Selain lebih cocok juga lebih simpel dan sederhana, bos. Bos, aku ingin memberi inovasi, ide-ide, masukan-masukan terhadap ya siapa lagi, bos, meskipun kita adalah masyarakat biasa, tapi kalau ada masukan positif, saya ini orangnya nggak ingin tinggal diam, ingin sekali membantu dan mengarahkan PSSI, atau mengusulkan kali saja dipakai, ataupun PSSI sudah mengetahui, kan mereka lebih pintar, bos. Membentuk ESP itu harus mempunyai untuk saat ini standar sepak bola internasional. Untuk Asia standarnya apa, bos? Hanya 3, yaitu pertama, usahakan pemain
di tingkat U17 mempunyai tinggi badan 170 cm. Jadi artinya setiap ESP itu harus mempunyai alat gym peninggi badan untuk peserta anak-anak muda didiknya, dan harus mempunyai suplemen susu peninggi badan. Sederhananya, ya seperti kita ketahui ESP itu 1 minggu latihan kadang 3 kali, kadang 4 kali. Sebelum mereka berlatih di lapangan, baru datang itu. Usahakan nge-gym dulu 10 menit ataupun 15 menit. Sehabis itu minum susu peninggi badan. Terus latihan sudah. Mumpung bos, mumpung ada kesempatan. Kan ESP itu mulai dari umur 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, sampai 15 tahun, 17 tahun. Mumpung mereka ini dalam masa-masa pertumbuhan. Ya kita tahu bos, tinggi badan itu masalah genetik. Tapi untuk memperbaikinya, berbagai penelitian dunia bahkan bos, kalau dilakukan mulai sejak dini, bisa mengubah genetik tinggi badan manusia. Syaratnya dilakukan di usia dini. Jadi sampai usia 18 tahun minimal bos, lakukan terus. Karena 18 tahun ke atas setak tinggi tidak akan bertambah lagi. Dan yang kedua, kalau bisa setiap sekolah sepak bola itu memberi arahan pelajaran bahasa Inggris, agar ketika dia menginjak usia 17 atau U17 nanti mendekati pemain profesional, 70% mereka sudah bisa berbahasa Inggris. Karena pemain itu kalau sudah jadi, kan pasti tujuannya adalah di mana? Di timnas. Kalau tidak di timnas juga di klub profesional. Dan rata-rata pelatih timnas maupun klub di Indonesia itu pelatihnya adalah orang luar negeri. Lah ini pentingnya setiap pemain harus 70% menguasai bahasa Inggris. Banyak pemain-pemain hebat tidak bisa mengerti apa yang diinginkan pelatih, tidak bisa memberi yang diinginkan pelatih aja bos, karena keterbatasan bahasa banyak sekali dan akhirnya mengurangi performa mereka. Lah ini yang dinamakan pentingnya pemain sepak bola berbahasa Inggris. 70% minimal harus bisa. Dan yang ketiga bos, kan di pemain sepak bola Eropa, Argentina, kalau di Asia Cina, Jepang, kalau di benua Asia Timur, negara-negara Arab, sekarang ini pemain-pemain sudah mempunyai agen sendiri-sendiri untuk menghubungkan, untuk mempromosikan pemain ke klub mana yang akan segera dipilih. Kalau untuk kondisi pemain Indonesia, kayaknya agen itu tidak cocok bos. Ya kita tahu sendiri bos, kita bikin agen, punya agen harus pakai duit. Lah negara-negara mereka adalah negara maju bos, sekolah saja tidak bayar. Lah kalau kerja buat membayar agen saja cukup mudah. Kalau kondisi Indonesia seperti kita ini, jangankan membayar agen, untuk hidup buat makan saja kadang ada kadang enggak. Jadi intinya adalah SSB harus mempunyai jaringan hubungan pusat. Setiap SSB langsung pusatnya ke PSSI. Juga harus mempunyai jaringan di semua klub level, mulai dari Super League, Liga Championship, Liga 2 Indonesia, Liga 3 Indonesia, dan Liga 4 Indonesia. Karena pemain di SSB itu dicetak kan bos, mulai dari 8 tahun, 10 tahun, 12, 15, hingga 17 ke atas. Ketika usia 17 ke atas, pemain itu kan artinya sudah setengah jadi bos, 90% kita anggap jadilah. Lah SSB bisa mempromosikan pemain akan berlabuh di klub mana kalau mempunyai jaringan. Jadi belajarnya itu selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Masalah diterimanya atau tidak itu adalah takdir, keuntungan. Asal skillnya bagus pasti diterima klub bos. Yang penting SSB mengusahakan.
Oke bos, cukup sekian terobosan-terobosan dari aku untuk PSSI selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Mantap.